kita untuk memuji Tuhan. Nah, kita akan pujikan Bapa, Ku datang padamu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, adik-adik, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, Filipus menyebar Injil, memberitakan Injil di Samaria. Nah, bukan hanya para misionaris dan juga Filipus yang bisa menyebar Injil, tetapi sebagai anak Tuhan kita juga bisa menyebar Injil dan harus termasuk kita semua ya, hati-hati. Ayo kita, kalau begitu pujikan lagi. Pujian apa? Bukan hanya kulit putih, kulit hitam, kulit kuning yang dicinta Tuhan tetapi semua anak, semua bangsa Tuhan cinta ya amin ya. Betul. Adik-adik di rumah, Tuhan sangat cinta sama kalian. Oke, kalau gitu kita pujikan ya. Tuhan cinta semua bangsa. Kita nyanyikan Tuhan cinta semua anak dulu ya adik-adik ya. Semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia, Tuhan cinta semua bangsa.
semua apa yang kita lakukan Diana. Nah, Amin, kita harus baca firman. Betul nggak Amin? Betul. Kalau begitu adik-adik di rumah suka baca firman nggak? Nggak tahu deh Nggak ada tahu. yang baca firman atau enggak ya adik-adik ya. Nah, adik-adik harus tiap hari harus belajar baca firman meskipun satu ayat ya ya. Iyalah, itu yang dikehendaki Tuhan Nah, Yesus. ya. Kalau gitu kita pujikan ya. Nah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan ya adik-adik ya, kita akan memujikan baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus membaca kitab suci dan doa tiap hari. Doa tiap hari ya Amin. Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ya adik-adik, siapkan hati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tolong saya mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita memuji Tuhan lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, lo semua tanya sama Esther nih, yang dimaksudkan kuning, hitam, putih, merah itu apa ya? Pinter, warna kulitnya. Esther, warna kulitnya apa? Hitam. Kalau Kera, kuning. Nah, kalau Aser, putih. Karena adik-adik berasal dari bermacam-macam suku yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, Sufeni mau ajak adik-adik jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan? Kelly sama Vibi. Oh, pernah ke luar negeri ya? Yuk, kalau adik-adik disuruh milih negara yang mau dikunjungi, pilih mana yuk? Sufeni mau ajak adik-adik naik pesawat. Halo adik-adik, yuk kita berangkat. Wah, seneng ya naik pesawat. Enak seperti naik mobil. Tapi kita melintasi negara nih. Mau kemana lo Sufeni? Deng! Lo Sufeni ada di Korea. Lo Sufeni pakai baju hanbok. Annyeonghaseyo. Artinya, halo apa kabar? Sarange. Aku cinta kamu. Nah, adik-adik, Yesus juga cinta semua orang yang ada di dunia ini. Semua orang yang percaya kepada Yesus disebut murid-murid Tuhan Yesus. Gimana kita bisa tahu tentang berita
kasih Tuhan ya. Asalnya dulu yaitu dari para murid-murid Tuhan Yesus yang melihat sendiri Tuhan Yesus mati di salib dan Tuhan Yesus bangkit. Dan setelah itu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid, sehingga para murid semangat untuk memberitakan tentang kasih Yesus ini kepada semua orang. Termasuk seperti minggu lalu yang kita dengar, yaitu Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Dan hari ini kita mau belajar dari Bapak Filipus. Bapak Filipus juga mendengar tentang Yesus dan dia percaya dengan sungguh-sungguh. Dan Bapak Filipus juga dipenuhi oleh Roh Kudus, adik-adik. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapat Roh Kudus, termasuk adik-adik dan Losufeni. Kita juga punya Roh Kudus di dalam hati kita. Dan Bapak Filipus, dia mau taat memberitakan firman Tuhan. Dia pergi ke kota Samaria. Bapak Filipus yang penuh dengan Roh Kudus, Tuhan juga memberi kuasa, yaitu bisa melakukan mujizat. Apa itu mujizat ya? Kira tahu nggak mujizat itu apa? Mujizat itu adalah tanda-tanda ajaib. Orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta langsung bisa melihat waktu didoakan oleh Bapak Filipus. Wah, apakah Bapak Filipus hebat? Siapa yang hebat? Bukan Bapak Filipus, tapi Tuhan Yesuslah yang hebat. Tuhan Yesuslah yang melakukan mujizat melalui Bapak Filipus, supaya semua orang yang mendengar cerita Bapak Filipus semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bukan hanya di Samaria saja. Bapak Filipus suatu hari disuruh oleh malaikat Tuhan untuk pergi ke sebuah tempat. Dan dia harus menemui seorang bapak dari Ethiopia. Gimana ceritanya? Yuk kita lihat bersama-sama. Filipus dan beberapa murid Yesus memberitahu orang-orang di kota kecil Samaria tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Dan banyak orang menjadi percaya akan kabar baik itu. Kemudian Tuhan mengutus malaikatnya untuk pergi memberitahu Filipus. Pergilah ke gurun, karena ada sesuatu yang aku ingin engkau lakukan di sana. Filipus mendengarkan dan taat. Dia bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengirimnya ke tempat yang sepi? Tetapi dia tahu bahwa Roh Tuhan menyertainya. Tuhan ingin Filipus memberitahu seseorang tentang Yesus. Tapi siapa ya? Saat itu, seorang pria yang sangat penting dari negara Ethiopia lewat dengan keretanya. Dia adalah bos yang mengatur harta milik Ratu Ethiopia. Dan dia membaca kitab Nabi Yesaya yang tertulis dalam Alkitab. Filipus bertanya kepada pria itu, apakah dia mengerti kata-kata yang dia baca? Saya tidak dapat memahaminya, jawabnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengajariku tentang ini. Jadi Filipus menjelaskan kepada orang dari Ethiopia tentang Yesus dan bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus akan menjadi anak Tuhan. Orang dari Ethiopia itu berkata, Saya ingin dibaptis sekarang untuk menunjukkan bahwa saya percaya kepada Yesus. Filipus menjawab,
Jika engkau benar-benar percaya, engkau dapat menerimanya. Saya percaya Yesus adalah Putra Allah, kata pria dari Ethiopia itu. Lalu Filipus pun membaptis dia di sungai. Dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan sangat bersukacita ketika ada orang yang mau mengikut Dia dan percaya. Oleh karena itu, bantulah temanmu atau siapa saja untuk dapat percaya kepada Tuhan. Ceritakanlah tentang kasih Tuhan kepada mereka. Adik-adik, cerita Bapak Filipus ini dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Nanti Mama suruh bacain buat kita ya, buat adik-adik yang di rumah. Nah, seperti Bapak Filipus, kita juga harus menceritakan kabar baik kepada semua orang. Apa kabar baiknya? Bisa enggak aku? Ivona bisa, Aser bisa, Esther, Bevi, Brili, Laura, Whitney, semua adik-adik bisa menceritakan kebaikan Yesus kepada orang-orang di rumah kita. Caranya kita punya mulut. Dengan mulutku puji Dia. Kita memuji Tuhan setiap hari sehingga orang-orang di rumah, mama, mbak-mbak, pembantu, karyawan kita dengar kita memuji Tuhan, dan mereka suatu hari mereka pasti juga percaya kepada Tuhan. Amin. Dengan tangan kita juga bisa menggunakan tangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika mama menyuruh Whitney, ambilin mama buku itu, Whitney bisa mengambilkan untuk mama. Laura, ayo beresin mainannya. Laura bisa merapikan mainan, dan itu juga menyenangkan hati Tuhan dan juga papa mama. Bisa adik-adik? Bisa. Seperti Bapak Filipus, kita harus taat dan kita harus cerita kepada semua orang tentang kasih Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat saya pribadi. Dan saya percaya Roh Kudus ada di dalam hati kami, dan kami juga mau menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang di rumah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau rajin sebagai anak-anak Tuhan, mengasihi semua orang, mencintai semua orang. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.